Pursuit of the Truth, Bab 3. Itu adalah batu biasa seukuran telapak tangan bayi, dan permukaannya tidak rata. Selain beberapa pola alami yang membentuk permukaan tidak rata pada batu tersebut, ada lubang kecil di batu itu yang tampaknya buatan manusia sehingga terlihat seperti aksesori. Selain itu, tidak ada hal lain yang tampak janggal. Bahkan, batu itu tampak seperti batu biasa. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah kehangatan yang dipancarkannya saat Su Ming memegangnya. Kehangatan itu seolah meresap ke dalam tubuhnya dan terasa sangat nyaman. Su Ming mengamatinya dengan saksama. Namun, bahkan setelah meneliti seluruhnya, dia tetap tidak menemukan hal aneh lainnya. Aku ingat tetua pernah berkata bahwa ini dulunya adalah tanah suku berserker api. Jika memang begitu, maka benda ini mungkin memiliki kekuatan api. Itulah sebabnya benda ini bisa menghangatkan orang. Lumayan. Su Ming melepas taring bulan sabit di lehernya dan menggantinya dengan batu itu sebelum mengenakan kalung itu sekali lagi, membiarkannya menggantung di atas batu tersebut. Ketika batu itu menyentuh dadanya, dia merasakan kehangatannya meningkat. Ayo pulang. Pemuda itu kemudian berlari cepat menuju tempat dengan bola-bola cahaya itu. Ia tidak menyadarinya, tetapi pada saat itu, batu yang tergantung di dadanya memancarkan cahaya redup sebelum menghilang. Saat Su Ming mendekati tujuannya, bola-bola cahaya redup itu menjadi lebih terang di depan matanya, dan dia melihat sebuah pemukiman yang dikelilingi tembok yang terbuat dari kayu raksasa. Permukiman itu tidak besar, hanya bisa menampung beberapa ratus orang, tetapi di mata Su Ming, itu adalah tempat yang membuatnya merasa seperti di rumah. Dia samar-samar mendengar suara riang dari dalam saat mendekati permukiman itu. Dari celah-celah di dinding kayu raksasa, dia bisa melihat api unggun di tengah-tengah suku. Ada banyak anggota suku berkumpul di sekitarnya dan beberapa wanita dari suku itu menari-nari di sekitar api unggun. Gerbang menuju suku itu juga dibangun dengan kayu raksasa. Biasanya, ketika terbuka, gerbang itu akan ditahan dengan beberapa potong tali. Sekarang, gerbang itu tertutup dan ada beberapa pria kekar berdiri di atasnya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Kulit mereka kasar dan ada kalung tulang putih yang tergantung di leher mereka. Mereka tampak menakutkan. Mereka juga mengenakan anting-anting yang terbuat dari tulang, dan penampilan mereka secara keseluruhan membuat mereka terlihat mengintimidasi saat mereka mengamati daerah tersebut. Ketika mereka melihat Su Ming berlari kembali, para pria itu menyeringai. "Lasu, tetua sudah mencarimu seharian, kenapa kau pulang selarut ini? Tadi hujan, apa kau keluar lagi untuk mencuri air liur naga kegelapan? Tetua itu mencariku, lempar talinya, aku dapat hasil tangkapan yang cukup bagus kali ini." Su Ming mempercepat langkahnya, dan ketika dia berada di bawah gerbang, dia menepuk keranjang di punggungnya dengan bangga sambil berteriak keras. Seutas tali anyaman diturunkan dan Su Ming meraihnya, dengan lincah memanjat ke atas. Dalam beberapa tarikan napas, ia mencapai puncak gerbang, tersenyum saat melihat para anggota suku berjaga. Kemudian ia dengan cepat berjalan turun dengan tangga yang disandarkan di sisinya. Anak laki-laki ini memang lincah, dan dia juga pemberani. Dia sudah mulai mendaki Gunung Naga Kegelapan sendirian bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya dia pasti akan menjadi tabib suku di masa depan. Sayang sekali dia tidak memiliki tubuh berserker, kalau tidak dia akan menjadi penyembuh berserk seperti tetua itu. Para pria menghela napas sambil memperhatikan Su Ming pergi. Saat Su Ming memasuki permukiman dan berlari di antara rumah-rumah kayu, orang-orang yang melihatnya memanggilnya Lasu dengan ramah. Lasu bukan hanya nama untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua anak yang tidak mengalami kebangkitan berserker kedua. Su Ming berlari cepat. Tak lama kemudian, ia sampai di bagian tengah suku tempat ia melihat banyak anggota sukunya tertawa dan mengobrol di sekitar api unggun saat ia berada di luar sebelumnya. Sebuah pagar kayu tahan api mengelilingi api unggun. Banyak potongan daging yang lezat dipanggang di atas api dan mengeluarkan aroma yang harum. Ketika beberapa gadis di suku itu melihat Su Ming mendekat, mereka hanya meliriknya sekilas sebelum berpaling dengan acuh tak acuh. Bagi sukunya, Su Ming yang bersih dan tampan memiliki perawakan yang sangat berbeda dibandingkan dengan anggota suku lainnya. Hampir semua anggota suku bertubuh lebih besar dan lebih mengintimidasi darinya. Dia menyelinap menembus kerumunan, mengambil sepotong daging panggang dan memakannya sambil berlari ke depan. Tepat di tengah kerumunan,
berdiri seorang lelaki tua yang mengenakan kain karung, bukan kulit binatang. Lelaki tua itu memiliki rambut yang dikepang dan tampak lemah. Meskipun demikian, matanya bersinar dengan pesona yang mampu mencuri jiwa seseorang jika mereka sekadar menatap matanya. Ia tampak seperti orang terhormat. Ia dikelilingi oleh beberapa anggota suku yang mendengarkannya saat ia berbicara dengan suara rendah. Tatapan mereka kepadanya penuh hormat. Saat melihat Suming berlari mendekat, lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk, memberi isyarat kepada Suming untuk duduk di sampingnya. Kemudian dia melanjutkan berbicara kepada para anggota suku. Ketika para anggota suku melihat Suming, wajah mereka pun ikut tersenyum. Suku Gunung Gelap mungkin kecil, tetapi setidaknya kita adalah keturunan sejati dari Gunung Gelap. Tetua dari suku aliran angin sedang merayakan ulang tahunnya. Kita harus menghadiri ulang tahunnya sebagai tanda penghormatan karena suku kita telah menjaga hubungan baik dengan mereka sejak lama. Lelaki tua itu berbicara perlahan. Sayang sekali beberapa abad yang lalu, suku Gunung Gelap terpecah, dan sekarang hanya tersisa 3 koloni suku tersebut. Jika itu tidak terjadi, suku Gunung Gelap akan menjadi suku berukuran sedang sekarang. Kita bisa menguasai seluruh wilayah di sekitar sini, termasuk suku aliran angin. Tapi sekarang, orang yang berbicara adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Dia adalah pemimpin suku Gunung Gelap dan seorang pria kekar yang juga sangat kuat. Ada 9 taring seukuran jari yang menggantung di lehernya. Terdapat sebuah tanda di wajahnya yang hampir tidak terlihat, yang membuatnya tampak semakin menakutkan, seperti roh jahat. Tanda itu tidak jelas, dan tampak tidak lengkap. Saat Suming menatap tanda itu, matanya dipenuhi kekaguman. Dari gulungan kulit binatang buas, Suming tahu bahwa ini adalah tanda berserker yang belum sepenuhnya terbentuk. Tidak ada seorang pun di suku itu yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mewujudkan tanda berserker dan mengeluarkan kekuatan sejatinya. Bahkan sesepuhnya pun baru berada di tingkat ke-9 alam pemadatan darah. Namun demikian, hal ini telah menjadikan sesepuhnya salah satu berserker terkuat di antara suku-suku di sekitar Gunung Kegelapan. Satu-satunya suku lain yang dapat dibandingkan adalah suku Gunung Hitam dan suku Naga Kegelapan, yang dulunya berasal dari suku Gunung Kegelapan asli tetapi kemudian berpisah. Tidak ada gunanya menyebutkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Tanpa seorang berserker kuat yang telah melampaui keterbatasan fisiknya, tidak mungkin kita bisa menjadi suku berukuran sedang. Penyebab perpecahan suku Gunung Kegelapan asli adalah karena kematian para leluhur di suku Gunung Kegelapan asli yang telah transenden. Meskipun aku telah berlatih sekuat tenaga hingga saat ini, aku masih belum bisa menembus tingkat ke-9 pengerasan darah dan mencapai tingkat ke-10, apalagi tingkat ke-11, yang dikenal sebagai tingkat tertinggi. Aku tidak bisa menggambar tanda berserker yang sepenuhnya terwujud dan karena itu, tidak bisa melampaui. Pria tua berkain karung itu menghela napas dan berbicara perlahan. Tidak apa-apa, kau bisa pergi sekarang. Siapkan hadiahnya, dan besok, San Hen, kau adalah pemimpin para pemburu di suku ini, jadi kau akan memimpin tim. Pria tua itu berdiri dan menatap seorang pria parubaya yang berdiri di samping pemimpin suku Gunung Gelap. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Pria parubaya itu tampak tenang. Ketika mendengar kata-kata itu, ia segera berdiri tegak dan menerima perintah tersebut. Suming segera mengikuti orang yang lebih tua darinya dan meninggalkan tempat pesta diadakan. Lelaki tua itu tidak berbicara di sepanjang jalan dan hanya berjalan maju dalam diam sampai sorak-sorai perlahan menghilang di belakangnya. Dia sampai di sebuah rumah yang terbuat dari kayu dan rumput. Kemudian dia masuk ke dalam. Rumah itu tidak besar dan interiornya sederhana. Begitu masuk ke dalam rumah, lelaki tua itu duduk bersila di sudut. Dia menatap Suming saat masuk. Kau pergi berburu air liur naga kegelapan lagi. Suming menghormati orang yang lebih tua darinya, yang telah merawatnya sejak ia kecil. Ia meletakkan keranjangnya di lantai dan mengeluarkan sebotol kecil, lalu menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Dengan kelincahanmu, naga kegelapan tidak dapat melukaimu. Namun, sebaiknya kau jangan terlalu sering pergi ke sana, bagaimanapun, itu adalah wilayah suku Gunung Hitam dan suku Naga Kegelapan. Air liur naga kegelapan tidak berguna bagiku. Gunakanlah untuk meningkatkan kesehatanmu sendiri. Lelaki tua itu menatap Suming dengan ramah. Suming mengangguk dan menyimpan botol itu.
Dia telah meminum cairan ini selama bertahun-tahun dan justru karena itulah dia bisa mendapatkan tubuh yang begitu lincah. Hal itu juga karena tetuanya telah meracik berbagai macam obat untuknya selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memiliki kualitas untuk mendapatkan tubuh berserker, dia tetap lebih kuat daripada anggota sukunya pada umumnya. Masih ada 3 hari lagi sebelum tiba waktunya bagi kalian semua, kaum Lasu, untuk melakukan kebangkitan berserker. Kalian hampir berusia 16 tahun, kan? Kalian perlu menyembah dewa berserker, kata lelaki tua itu perlahan sambil menatap Suming. Patung dewa berserker di suku Gunung Kegelapan diwariskan dari suku Gunung Kegelapan asli di masa lalu. Mungkin bukan patung utama dan tidak dapat dibandingkan dengan patung-patung suku berukuran sedang, tetapi tetap sangat kuat dibandingkan dengan suku-suku di sekitar kita. Suming terdiam sejenak sebelum mengangguk. Jangan pergi selama beberapa hari ke depan. Beristirahatlah dan pergilah bersama mereka ke kebangkitan 3 hari kemudian, kata lelaki tua itu sambil perlahan menutup matanya. Suming berdiri sejenak lebih lama. Kemudian, dia mengambil keranjang itu dan pergi dengan tenang menuju sebuah rumah kayu yang tidak terlalu jauh rumahnya. Dia tidak akan pernah melupakan hari ketika dia mengelilingi patung dewa berserker bersama anak-anak lain dari sukunya untuk kebangkitan pertamanya. Mereka semua baru berusia 7 tahun saat itu. Para anggota suku berserker menjalani 2 upacara inisiasi sepanjang hidup mereka, kebangkitan berserker. Yang pertama adalah ketika mereka berusia 7 tahun, dan yang kedua ketika mereka berusia 16 tahun. Pada saat yang sama, tetua akan memilih mereka yang memiliki tubuh berserker menggunakan kekuatan yang diberikan oleh patung dewa berserker. Suming menghela napas pelan saat dadanya terasa dipenuhi kepahitan. Dia ingin menjadi seorang berserker dan berlatih seni berserker. Adegan-adegan yang digambarkan dalam gulungan kulit binatang buas membuatnya memimpikannya sejak kecil, tetapi kenyataan pahit. Ketika dirinya yang berusia 7 tahun menyembah patung dewa berserker, dia diberitahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki tubuh berserker dan tidak dapat berlatih seni berserker. Berserk adalah asal mula segala sesuatu di alam semesta. Hanya dengan menjadi seorang berserker seseorang dapat berdiri di atas orang lain dan menjadi benar-benar kuat. Dari gulungan itu, Suming sejak kecil sudah tahu bahwa ada banyak suku dengan berbagai ukuran di dunia. Di setiap suku, terdapat patung-patung dewa berserker yang berbeda. Itu adalah jiwa suku dan kunci bagi keturunan mereka untuk menyatu dengan berserk. Mereka perlu mencapai kesepahaman dengan patung dewa berserker. Jika mereka merasakan patung itu merespons, maka mereka akan dapat memperoleh hak untuk mewarisi keterampilan untuk berlatih seni berserker. Tidak perlu ada yang mengajari mereka. Mereka bisa berlatih sendiri. Namun, jika mereka gagal pada usia 7 dan 16 tahun, itu berarti mereka tidak dapat berubah seumur hidup mereka. Suming bergumul dalam hatinya. Ketika dia tidak dapat melihat kemungkinan hasil dari hal ini, dia menantikannya. Namun, ketika hanya tersisa 3 hari untuk pencerahan terakhirnya, dia menjadi takut. Kali ini, akankah mungkin? Suming diam-diam kembali ke rumahnya dan duduk, membiarkan pikirannya mengembara.